wabarakatuh. Annyeonghaseyo ya Robun. Kenalin, nama aku Sukma Ayu Dwi Gantara. Saya adalah mahasiswa pendidikan matematika Universitas Jambi. Video ini adalah video pembelajaran yang mana saya akan menjelaskan mengenai ekspansi kofaktor. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai ekspansi kofaktor. Definisi dari minor dan kofaktor. Nah, misalkan nih kita mempunyai matriks bujur sangkar A yang entry-entry-nya AIJ, maka minor dari AIJ yang dilambangkan oleh MIJ itu adalah determinan dari submatriks A yang diperoleh dengan cara membuang semua entry pada baris ke I dan semua entry pada kolom ke J. Sedangkan kofaktor dari AIJ yang dilambangkan oleh CIJ itu adalah negatif 1 pangkat I ditambah J dikalikan dengan MIJ. Nah, kan tadi dikatakan minor itu adalah merupakan determinan dari submatriks A. Oleh karena itu kita akan membahas mengenai determinan terlebih dahulu. Determinan itu merupakan fungsi dari matriks bujur sangkar n kali n ke bilangan real. Nah, lambang determinan matriks A itu adalah det dalam kurung A atau mutlak A, yang mana simbol mutlak ini bukan mendefinisikan sebagai mutlak melainkan sebagai determinan. Kita hanya perlu membacanya sebagai determinan A. Nah, dulu kita belajar mengenai determinan matriks 2x2 dan matriks 3x3. Untuk matriks 2x2 kita akan mengalihkannya seperti biasa, mengalihkan diagonal dari matriks, yaitu ini dan ini. Kemudian kita kurangkan A11 dikali dengan A22 dikurang A12 dikali dengan A21. Nah, untuk determinan matriks 3x3 biasanya kita menggunakan metode Sarus, yang mana sama dengan matriks 2x2 tadi, yaitu mengalihkan diagonal matriks. Namun, kalau yang ini kan kita memerlukan 3 suku untuk yang dijumlah, kemudian ada 3 suku yang dikurang. Itu matriksnya itu adalah ini. Kita perlu menambahkan dua kolom pertama dan kolom kedua. Nah, kemudian kita bisa mengalihkan untuk yang berlawanan arah itu dari bawah sini maupun dari atas ini, itu akan sama saja hasilnya begitu. Nah, oleh karena itu kita dapatkan determinan A yaitu A11 dikali dengan A22 kali dengan A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32 dikurang dengan A13 dikali A22 dikali A31 dikurang A11 dikali A23 dikali A32 dikurang A12 dikali A21 dikali dengan A33. Nah, cara penulisan dari metode Sarus tersebut tadi bisa berubah menjadi seperti ini. Misalkan nih kita akan mencari determinan suatu matriks A tadi menggunakan baris pertama. Ini merupakan cara ekspansi kofaktor. Nah, ini kita menggunakan pada baris pertama. Ekspansi kofaktor itu kita hanya perlu mencarinya pada baris pertama saja, ataupun kolom pertama atau kolom kedua, atau baris pertama, kedua, ataupun baris ketiga. Itu semaunya karena itu akan mendapatkan hasil yang sama. Kemudian kita kalikan dengan negatif 1 pangkat 1 ditambah 1 dikalikan dengan minor 11. Ini adalah minor 11. Nah, seperti ini penjabarannya, yaitu A11 dikali dengan negatif 1 pangkat 1 ditambah 1, yaitu IJ dari sini, dari entry A11 ini. Nah, kemudian ini itu adalah minor dari A11. Sama dengan yang lain, ini merupakan minor dari A12, ini merupakan minor dari A13. Kemudian kita bisa mendapatkan determinan A dengan menghitung kofaktor.
dari entry-entry baris ataupun kolom. Kalau yang ini itu adalah menggunakan baris pertama. Nah, sebagai contoh, sebagai lebih jelas, misalnya nih, kita disuruh menentukan minor dan kofaktor dari entry-entry A11, A32, A23 dari matriks A ini. Nah, pertama kita akan mencari minor terlebih dahulu. Minor tadi kan pengertiannya membuang semua entry-entry pada baris ke I dan kolom ke J. Jika kita disuruh mencari minor dari baris pertama dan kolom pertama, kita hanya perlu membuang baris pertama dan kolom pertama, kemudian kita bisa mendapatkan matriks bujur sangkar 2x2. Kemudian kita cari determinannya, yaitu 14. Sama dengan yang minor 32, kita perlu menghapus pada baris ketiga dan kolom kedua. Kemudian kita dapatkan matriks bujur sangkar 2x2, kemudian kita hitung determinannya, kita dapatkan negatif 4. Begitupun dengan minor 23, pada baris kedua dan baris ketiga baris kedua dan kolom ketiga itu dihapus. Maka kita dapatkan matriks bujur sangkar 2x2, yaitu 2, negatif 3, 4, dan 5. Kita hitung determinannya, yaitu 22. Nah, untuk mencari kofaktor itu adalah dengan rumus negatif 1 pangkat I tambah J dikalikan dengan minor IJ, yang mana ini tadi kofaktor 11, berarti negatif 1 pangkat 1 tambah 1 dikali dengan minor 11, yaitu 14. Kemudian ini sama dengan yang pertama tadi, kofaktor 32 itu sama dengan negatif 1 pangkat 3 ditambah 2 dikalikan dengan minor 32. Minor 32 tadi adalah negatif 4, kemudian negatif 1 pangkat 3 ditambah 2 yaitu negatif 1, kemudian kita operasikan menjadi 4, yaitu kofaktor dari 32 itu sama dengan 4. Begitupun dengan kofaktor 23, kita bisa mencarinya seperti ini, sama. Nah, setelah kita mendefinisikan minor dan kofaktor, kita bisa simpulkan bahwa determinan dari matriks A n kali n yang memiliki entry-entry AIJ itu adalah AI1 CI1 ditambah AI2 dikali CI2 ditambah hingga AIN dikali CIN. Nah, karena baris I menjadi acuan atau tetap disebut ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I, maka determinan A itu bisa menjadi seperti ini juga, yaitu AIJ dikali dengan CIJ ditambah A2J dikali dengan C2J ditambah hingga ANJ dikalikan dengan CNJ. Nah, sebagai contohnya nih, kita disuruh menentukan determinan matriks dari matriks A menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris atau kolom yang paling sedikit perhitungannya. Nah, untuk memudahkan perhitungan determinan, pilih baris atau kolom yang paling banyak memuat entry 0, karena perkalian entry dengan kofaktornya itu menghasilkan 0. Untuk itu kita perhatikan nih, pada baris kedua dan kolom pertama ini memiliki entry-entry 0. Oleh karena itu kita ada dua penyelesaian, yaitu sepanjang kolom pertama dan sepanjang baris kedua. Yang pertama yaitu ekspansi kofaktor sepanjang kolom pertama. Pada kolom pertama itu memiliki entry 2, 0, dan negatif 5. Oleh karena itu yang pertama pada A11 yaitu 2 yang bernilai 2, kita 2 dikalikan dengan negatif 1 pangkat 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 itu merupakan entry dari A11, karena 2 ini adalah baris pertama kolom pertama. Nah, kita mendapat 5, 6, 3, 1 seperti tadi. Pada baris pertama dan kolom pertama itu kita hapuskan entry-entrynya. Oleh karena itu kita mendapatkan matriks bujur sangkar 2x2 yaitu 5, 6, 3, 1. Kemudian kita hitung determinannya. Kemudian kita kalikan dengan 2 dikali dengan negatif 1 pangkat 2. Sama dengan ini, namun jika entry-nya 0, sebenarnya kita tidak perlu menuliskannya karena
yang sudah dijelaskan tadi, karena perkalian entry-entrynya dengan kofaktornya itu menghasilkan 0. Nah, untuk entry yang ketiga yaitu negatif 5. Negatif 5 itu adalah baris ketiga kolom pertama. Nah, kita perlu mencari minor dari baris ketiga kolom pertama atau M31. Kita perlu menghapuskan baris ketiga dan kolom pertama. Kita dapatkan matriks bujur sangkar 2 kali 2 yaitu 3, negatif 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita hitung determinannya, kemudian kita kalikan dengan semua ini tadi, kita jumlahkan, kemudian kita dapatkan determinan A itu sama dengan 164. Nah, untuk ekspansi kofaktor sepanjang baris kedua sama, namun yang kita perhatikan itu adalah baris keduanya. Pada baris kedua. Nah, pada baris kedua kan ini entry-entrynya adalah 0, 5, dan 6. Karena A0 tadi kita tidak perlu tuliskan karena perkalian entry dengan kofaktornya itu menghasilkan 0, maka kita langsung ke entry A22, yang mana entry A22 ini adalah bernilai 5. 5 dikalikan dengan negatif 1 pangkat 2 ditambah 2, karena entry-nya itu 22. Maka kemudian kita carikan minor dari A22 tadi. Nah, kita dapatkan matriks bujur sangkar 2 kali 2 yaitu 2, 4, negatif 5, dan 1. Kemudian kita tambahkan dengan ini entry A23. Pada baris kedua kolom ketiga kita dapatkan minornya yaitu 2, negatif 3, negatif 5, dan 3. Setelah kita kalikan dan kita jumlahkan, kita dapatkan determinan A yaitu 164. Bagaimanapun juga mau menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ataupun baris itu akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, catatannya yaitu secara umum cara paling cepat untuk menghitung determinan dari suatu matriks dengan ekspansi kofaktor itu adalah dengan memilih baris atau kolom yang memiliki entry 0 terbanyak. Entry 0 dalam suatu baris atau kolom itu dapat dibuat menggunakan OBE atau operasi baris elementer. Nah, selama kita membahas mengenai ekspansi kofaktor, tidak lengkap kalau kita tidak sekalian membahas mengenai inverse matriks dengan determinan. Nah, inverse matriks dengan determinan ini tuh apa sih? Nah, jika A itu adalah matriks bujur sangkar N kali N dan CIJ itu adalah kofaktor dari AIJ, maka matriks kofaktor dari A adalah matriks dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk kofaktor dari entry-entry suatu matriks. Nah, kemudian dalam matriks ini kita membutuhkan transpose matriks yang disebut dengan adjoint A, atau biasa kita tulis ADJ dalam kurung A. Nah, sebagai contoh, kita disuruh mencari inverse matriks A yang mana entry-entrynya ada 2, 3, negatif 4, 0, negatif 4, dan 2, 1, negatif 1, dan 5. Nah, gimana sih cara mencarinya? Yang pertama, pertama kali kita cari itu adalah kofaktor dari matriks A ini tadi. Nah, kofaktor dari entry 11 itu adalah negatif 18, kofaktor dari entry 12 itu adalah 2, kofaktor 13 itu adalah 4, kofaktor 21 adalah negatif 11, kofaktor 22 itu adalah 14, kofaktor 23 adalah 5, kofaktor 31 adalah negatif 10, kofaktor 32 adalah negatif 4, dan kofaktor 33 itu adalah negatif 8. Nah, setelah kita dapatkan kofaktor dari matriks A ini, kita bisa mengubahnya menjadi sebuah matriks. Kita sesuaikan dengan entry-entrynya tadi. Nah, menjadi seperti ini. Setelah kita mendapatkan matriks kofaktor, kita perlu adjoinkan atau kita transposkan. Kita mengubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, setelah itu kita mencari determinan dari matriks A. Untuk mencari determinan dari matriks A ini, kita tidak memerlukan kofaktor dari A ini,
kita memerlukan matriks A ini, yang pertama tadi, awal tadi. Nah, setelah kita mencari determinan A-nya itu adalah negatif 46, nah, kemudian kita mencari inverse-nya. Nah, rumus inverse itu kan adalah 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint A. Nah, adjoint A itu tadi yang kita gunakan untuk menghitung inverse-nya, tidak menggunakan matriks A tadi yang awal tadi. Nah, setelah kita hitung, kita kalikan ke dalam, kita kalikan pada matriks adjoint A ini tadi. Nah, kita dapatkan inverse A itu adalah 9/23, 11/46, 5/23, negatif 1/23, negatif 7/23, 2/23, negatif 2/23, negatif 5/46, dan 4/23. Nah, seperti ini. Nah, semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan tadi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Annyeong. Sampai jumpa di video selanjutnya.